Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu di mana ada Jaki, ada Haryanto, ada Bang Aditya Firnanda, ada Bang Usnan, ada Ali Ridho, dan Dian Esti. Di mana kelompok 9 ini akan membahas yaitu asosiasi data perbelanjaan. Asosiasi. Metode asosiasi pada data mining adalah teknik untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih atribut dalam data atau pola transaksi yang sering terjadi secara bersamaan. Metode ini juga dikenal sebagai analisis keranjang belanja atau market basket analysis. Yaitu di situ ada tujuan. Menentukan aturan asosiasi yang menyatakan bahwa jika suatu transaksi memiliki item A, maka item B juga cenderung hadir dalam transaksi tersebut. Penerapan membantu organisasi memahami perilaku pembelian, langganan, memberikan rekomendasi produk, meningkatkan strategi pemasaran, atau mengoptimalkan proses pembisnis. Algoritma, yaitu algoritma a priori dan FG growth. Business understanding, yaitu deskripsi dataset, di mana tabel berisi informasi tentang berbagai jenis barang, yaitu di mana ada makanan, minuman, bahkan untuk memasak diwakili dalam bentuk transaksi. Diberikan 31 kolom masing-masing yang mewakili barang secara individual. Kolom ini mempresentasikan nilai, di mana 1 berarti barang masuk dalam transaksi tertentu, 0 berarti barang tidak ada dalam transaksi tertentu. Sama dari 7.000 baris, masing-masing mewakili satu transaksi individual tujuan analis. Insights utama, identifikasi pola pembelian barang untuk menunjang bisnis. Hal ini meliputi di mana itu optimalis distribusi produk, mendukung departemen untuk memasarkan produk-produk tertentu, menyusun skenario tata letak produk, rumusan pertanyaan fisik, misalnya produk apa saja yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Data understanding, di mana nomor 1 yaitu ada tujuan. Data understanding bertujuan untuk memahami struktur, kualitas, dan pola awal dalam data yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan data sudah siap untuk analis lebih lanjut. Yang kedua yaitu ada struktur data. Data set terdiri dari 7.000 baris atau transaksi dan 31 kolom atau produk. Setiap baris mempresentasikan suatu transaksi pelanggaran dengan nilai 1. Produk termasuk dalam transaksi, 0. Produk tidak ada dalam transaksi. Kolom merepresentasikan berbagai jenis barang seperti 1, yaitu makanan, di mana makanannya itu ada udang, almond, alpukat, dan lain-lain. Yang kedua itu minuman. Minuman berenergi, jus, tomat, dan lain-lain. 3. Bahan dapur, tepung beras, bawang merah, dan lain-lain. Selanjutnya itu data understanding, di mana 3 basic statistics. Produk yang paling sering dibeli yaitu 1 air mineral. Munculnya dalam 1.000,78 transaksi atau 23,84% dari semua transaksi. Yang kedua itu telur, munculnya dalam 1.348 transaksi atau 17,97% dari total transaksi. Yang ketiga yaitu ada teh hijau, munculnya dalam 991 transaksi atau 13,21% dari total transaksi. Yang keempat yaitu ada burger, munculnya dalam 654 transaksi atau 8,72% dari total transaksi. Yang kelima itu ada susu yogurt, munculnya dalam 574 transaksi atau 7,65% dari total transaksi. Produk paling jarang dibeli, produk seperti snack batangan, ragi, dan lain-lainnya, yang mungkin hanya muncul dalam beberapa transaksi kurang 5%. Yang keempat yaitu pengamatan awal, di mana distribusi produk dalam dataset tidak seimbang dengan beberapa produk populer mendominasi transaksi seperti air mineral dan telur, sementara yang lain jarang muncul. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan saat menentukan ambang batas dukungan dan keyakinan selama pemodelan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mas Haryanto. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada data preparation.
dari gambar yang dilihat, bisa dilihat data dipresentasikan menggunakan dalam bentuk biner, di mana value-nya hanya ada 0 dan 1. Karena hal itu dalam statistik di gambar sampingnya itu jelas datar, hanya 0 dan 1. Hanya ada 2 value soalnya. Next. Nah, ini juga bisa dilihat dalam bentuk yang berbeda, tapi masih poin yang sama, karena hanya ada 1 dan 0 value-nya, jadi datanya terlihat seperti satu baris. Next. Baik, data preparation itu apa aja sih yang bisa diambil dari tadi yang udah ditampilkan? Pertama, data tidak memiliki missing value. Lalu data memiliki 7.501 example, data memiliki 0 special attribute, data memiliki 31 regular attribute, dan data dipresentasikan dalam bentuk biner. 0 menunjukkan barang tidak dibeli, dan 1 menunjukkan barang terbeli. Nah, ini langkah-langkah di RapidMiner-nya ya. Pertama, input data. Data yang berupa Excel dimasukin ke RapidMiner, dan nanti tampilannya akan seperti itu. Yang kedua, modeling. Modelingnya untuk yang FP growth ada di kiri, yang a priori ada di kanan. Next. Langkah selanjutnya ada atur select attributes. Di select attribute ini yang penting paling di atribut pillar type-nya diubah ke subset. Lalu ada atur FP growth. Di sini yang penting ada di minimal support, di mana kita harus buat itu kecil karena data yang kita punya itu banyak, ada 7.000, jadi kita buat sekecil mungkin, jadinya 0,005. Lalu ada atur create association rule, di mana minimal confidence-nya 0,1. Setelah itu bisa di-run. Next. Nah, ini modeling ya. Jadi dari data Excel tadi tuh kita masukin ke RapidMiner, bentuknya akan diubah menjadi retrieve belanja tuh, yang retrieve belanja yang paling kiri. Lalu kita sambungkan ke select attribute dan juga sambungin lagi ke numerical to binominal. Itu fungsinya untuk membaca tadi presentasi yang berbentuk biner tadi. Lalu kita sambungkan ke remap binomalis supaya bisa diolah data-data 0101 itu. Kita sambungkan lagi ke FP growth, di mana itu adalah operator untuk menjalankan algoritmanya atau aturannya gitu, rules-nya. Nah, di situ juga jangan lupa create association rules, sorry. Nah, itu fungsinya juga supaya operatornya bisa berjalan dengan baik. Nah, next. Ini modeling untuk a priori, hampir sama kayak tadi. Bedanya kita nggak pakai apa ya? Tadi kita nggak pakai rapid apa ya? Nah, bedanya kita nggak pakai remap binomalis. Jadi kita dari numerical to binominal langsung ke FP growth dan create association. Oke, next akan lanjutkan teman saya Jaki. Evaluasi. Oke, selanjutnya saya evaluasi FP growth. Evaluasi berdasarkan support dan confidence. Dua metrik utama dalam algoritma asosiasi adalah support dan confidence. Support mengukur seberapa sering item set tertentu muncul dalam data set. Support tinggi menunjukkan bahwa item set tersebut umum ditemukan dalam dataset, yang berarti aturan yang dihasilkan cenderung lebih umumnya lebih dapat diterima secara statistik. Support rendah menunjukkan bahwa item set lebih jarang muncul, yang dapat memberikan insight tentang pola khusus atau lebih langka. Ini contoh support rendah dan support tinggi. Dari hasil uji coba di atas menunjukkan pada support rendah alpukat paling sering muncul, sedangkan pada support tinggi air mineral paling sering muncul. 2. Confidence mengukur seberapa kuat hubungan antara item-item dalam aturan asosiasi. Confidence tinggi menunjukkan bahwa jika item A dibeli, maka item B kemungkinan besar juga akan dibeli. Confidence rendah berarti aturan tersebut tidak terlalu kuat atau tidak dapat diandalkan. Ini contoh confidence tinggi dan confidence rendah. Dari hasil uji coba di atas menunjukkan pada confidence rendah minyak zaitun teh hijau paling sering muncul. Sedangkan pada confidence tinggi minyak zaitun dan air mineral bersama
bersamaan dengan sub dan air botol paling sering muncul. Lanjut. Ini contoh, ini algoritma a priorinya. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Husnan. Oke, ini evaluasi dari algoritma a priori. Yang pertama, parameter input a priori, minimum support 0,01 atau 1%, lalu minimum confidence 0,5 atau 50%, significance level yaitu 1, jumlah iterasi 199. Parameter ini menunjukkan bahwa algoritma a priori mencari aturan asosiasi dengan minimal support sebesar 1% dan confidence minimal 50%. Nilai support dan confidence ini cukup longgar yang memungkinkan banyak aturan dihasilkan tetapi mungkin tidak semua memiliki relevansi yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, ukuran item set yang dihasilkan. L1 25 item set besar itu frequent item set tunggal. L2 90 item set besar yang berisi kombinasi 2 item atau pasangan. L3 9 item set besar yang berisi kombinasi 3 item. Dari jumlah item set ini terlihat bahwa jumlah kombinasi item yang sering muncul menurun secara signifikan dari L2 ke L3. Ini wajar karena semakin kompleks kombinasi item, lebih banyak item dalam satu aturan. Semakin jarang munculnya dalam dataset. Lanjut, yang ketiga, aturan asosiasi terbaik yang ditemukan. Aturan minyak zaitun sama dengan true, yaitu support sama dengan 67%, dan air mineral sama dengan true, support 39%. Dengan confidence 0,58 yaitu 58%, lift 2,44, dan konvergensi 1,76. Interpretasi aturan confidence menunjukkan bahwa 58% dari transaksi mengandung minyak zaitun juga mengandung air mineral. Ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Nilai lift lebih besar dari 1 menunjukkan adanya korelasi positif antara minyak zaitun dan air mineral. Item air mineral cenderung muncul lebih sering ketika minyak zaitun ada dibandingkan kemunculannya secara acak. Konvergensi nilai ini menunjukkan peningkatan keyakinan bahwa aturan ini lebih baik daripada tebakan acak. Evaluasi secara keseluruhan, aturan yang ditentukan memiliki confidence yang moderat dan lift yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan antara minyak zaitun dan air mineral cukup kuat, masih ada 42% data yang tidak mendukung aturan ini. Dengan support minimum yang rendah, algoritma a priori masih berhasil menghasilkan aturan asosiasi yang cukup relevan. Namun penting untuk memvalidasi aturan ini dengan data tambahan atau menerapkan support yang lebih tinggi untuk fokus pada aturan yang lebih kuat. Kelima, rekomendasi perbaikan. Tingkatkan minimum support, mengatur support lebih tinggi, misal 5% untuk mengurangi jumlah aturan yang terlalu umum atau tidak signifikan. Lalu ada analisa lebih lanjut, fokus pada aturan dengan nilai confidence dan lift yang lebih tinggi, lebih besar dari 0,7 dan 2,5. Yang ketiga, ada visualisasi hasil. Gunakan grafik atau heatmap untuk memvisualisasikan hubungan antar item sehingga lebih mudah dianalisis. Bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan evaluasi ini, aturan asosiasi yang ditemukan bisa digunakan untuk rekomendasi produk atau analisa pola pembelian yang lebih mendalam. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian. Oke, di sini ada perbandingan algoritma a priori dan FP growth berdasarkan hasilnya. Ini berikut adalah perbandingan antara hasil algoritma a priori dan FP growth menggunakan data transaksi. Yang pertama ada kecepatan dan efisiensi. Di sini ada FP growth yaitu menggunakan struktur FP3 dan FP growth lebih cepat dalam menentukan frequent item set. Hal ini menguntungkan untuk data set yang besar. Tidak perlu mengulang proses eksplorasi kandidat item set seperti a priori, sehingga mengurangi jumlah iterasi dan meningkatkan efisiensi. Dan dapat menangani dataset dengan minimum support rendah tanpa menghasilkan terlalu banyak kandidat item set yang tidak relevan. Sedangkan a priori menggunakan pendekatan iteratif dengan eksplorasi semua kombinasi item set, sehingga prosesnya lebih lambat dibandingkan FP growth.
dan dia memiliki kompleksitas lebih tinggi terutama pada dataset besar karena harus menghitung kombinasi item set di setiap iterasi. 2. Ada memori. Untuk FIGROT lebih hemat memori karena menyimpan data dalam struktur tree yang terkonferensi atau VP3. Sedangkan a priori menggunakan lebih banyak memori karena menyimpan semua kandidat item set dalam setiap iterasi. 3. Ada keluaran atau output. Kedua algoritma menghasilkan frequent item set dan aturan asosiasi yang serupa jika menggunakan parameter yang sama. Hasil a priori dan FIGROT dalam studi ini, aturan terbaik minyak zaitun sama dengan true dan air mineral sama dengan true. Supportnya sama, yaitu 67/7.501 sama dengan 0,89%. Confidence-nya sama, yaitu 0,58, artinya 58% kemungkinan jika minyak zaitun dibeli, air mineral juga dibeli. Leaf-nya sama, 2,44, yang menunjukkan asosiasi antara item lebih kuat dibanding prediksi acak. Citation sama 1,78, menunjukkan penguatan aturan ketika premis berlaku. Di sini ada yang keempat, yaitu kelemahan. Untuk FIGROT, meskipun cepat, sulit untuk memahami struktur FI3, terutama pada dataset dengan minimum support rendah yang menghasilkan banyak item set. Untuk a priori, memiliki kelemahan dan kecepatan, terutama pada dataset besar, karena eksplorasi semua kombinasi item set membutuhkan iterasi tambahan. Oke, dilanjutkan sama teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi. Kesimpulannya, 1. Keuntungan FIGROT lebih cepat dan efisien dalam menemukan item set frekuen, terutama pada dataset besar seperti data transaksi dengan 7.501 baris ini. Cocok untuk analisis cepat pada dataset dengan minimum support rendah. Yang kedua, keuntungan a priori. Lebih mudah dipahami dan ditetapkan, terutama pada dataset kecil hingga sedang. Fleksibilitas dalam eksplorasi atau asosiasi dengan kontrol parameter seperti minimum support dan confidence. Dan 3. Pemilihan algoritma. FIGROT jika kecepatan dan efisiensi memori menjadi prioritas, terutama untuk dataset besar. Gunakan a priori jika interpretasi algoritma menjadi penting, misalnya untuk edukasi atau analisis dataset kecil hingga sedang. 4. Hasil aturan asosiasi. Kedua algoritma memberikan hasil aturan asosiasi yang sama dalam kasus ini. Contohnya minyak zaitun sama dengan true. Air mineral sama dengan true. Dengan support, confidence, dan leaf yang identik. Aturan ini menunjukkan pola pembelian yang kuat antara dua produk yang dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran seperti diskon, bundling, atau rekomendasi produk. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.